teman-teman, kenalin aku Ayu Lestari Sregar dari program studi Ilmu Komunikasi mahasiswi Universitas Negeri Padang. Kali ini aku mau jelasin bagaimana sih penerapan Pancasila di era Gen Z. Menurut kalian, Pancasila itu masih relevan nggak sih di era zaman sekarang? Pancasila salah satu hal yang sering banget kita dengar, tapi masih jarang kita pikirin, apalagi di era sekarang. Globalisasi, media sosial, budaya luar yang masuk, lifestyle yang semakin modern, kira-kira masih diterapkan nggak sih nilai-nilai Pancasila di era zaman anak muda kayak kita gini? Kita bahas sambil jalan yuk! Nah, kali ini kita akan mewawancarai salah satu mahasiswa sebagai anak generasi muda. Gimana sih penerapan Pancasila di era sekarang? Halo Pak, saya boleh mewawancarai nggak tentang penerapan Pancasila di era sekarang? Nah, menurut Bapak nih sebagai anak muda, gimana sih Pancasila itu dan masih relevan nggak sih Pancasila itu? Masih relevan kok Kak. Aku masih ngamalin nilai-nilai Pancasila. Kayak misalnya kan sila pertama itu aku masih menghargai teman yang berbeda denganku, berbeda agama denganku. Yang kedua itu aku masih menolong atau membantu orang-orang atau temanku yang sedang kesulitan berjalan tugas. Yang ketiga, aku masih berteman tanpa memandang atau memandang latar belakang teman-temanku. Yang keempat dan yang kelima itu aku membagi-bagi tugas kelompok secara adil kepada temanku supaya tidak ada mereka yang merasa keberatan dengan tugas-tugas yang saya berikan. Oh, terima kasih ya Kak atas tanggapannya. Jadi juga teman-teman, Pancasila ini masih relevan di era zaman sekarang dan masih diterapkan nilai-nilainya. Nah, selanjutnya kita ke mahasiswa yang lain yuk untuk bertanya lagi. Halo Bang. Iya, halo. Menurut Abang nih sebagai mahasiswa, apa aja sih tantangan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila? Tantangannya ya mungkin dari yang aku pelajari. Yang pertama itu mungkin di kalangan Gen Z ya, seperti adanya sikap individualisme, mereka nggak peka terhadap orang lain, simpati itu kurang. Yang pertama, yang kedua bisa jadi karena sekarang kan era digital ya, jadi mudah banget budaya-budaya asing lah yang masuk ke Indonesia saat ini. Yang terakhir dari aku sih kayak yang kita sering lihat di berita-berita banyak pemerintah yang korupsi. Itu termasuk tantangan sih yang sangat besar dari Pancasila. Aku sih itu ya. Terima kasih ya Bang untuk kesempatan wawancaranya. Nah, jadi teman-teman dari dua mahasiswa yang menanggapi apa saja penerapan Pancasila yang masih hidup dan tantangan penerapan Pancasila. Sebenarnya guys, menerapkan Pancasila itu nggak ribet kok. Mulai dari hal kecil aja. Contohnya, share info yang benar, support teman yang lagi down, respect terhadap perbedaan, ikut kegiatan sosial, dan yang paling penting, buang jauh-jauh sikap individualisme. Nah, jadi guys, sebenarnya globalisasi itu bisa bikin kita maju, tetapi kita tetap butuh fondasi. Itulah fungsi Pancasila, bukan cuma buku teori, tapi panduan hidup untuk seluruh rakyat Indonesia, biar bangsa kita jadi bangsa yang kuat dan manusiawi. Nah, untuk itu, yuk kita laksanakan dan melibatkan penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari kita. Bye-bye! Universitas Negeri Padang, wadah pendidikan pembina tunas bangsa, masa depan gemilang, menjadi harapan di masa datang. Universitas Negeri Padang, namamu ku junjung tinggi dan ku agungkan.
Universitas Negeri Padang, jaya selamanya, selamanya. Universitas Negeri Padang, wadah pendidikan pembina tunas bangsa, masa segala gemilang, menjadi harapan di masa datang. Universitas Negeri Padang, namamu ku junjung tinggi dan ku agungkan.